Bab 131, menurutmu siapa yang akan menang? Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah makan siang, William memutuskan untuk mengunjungi kandang kuda untuk menemui Mama Ella. Sementara Kenneth tidak melakukan apa-apa karena ia sudah membereskan barang-barangnya di kamar asrama. Karena itu, ia memutuskan untuk mengikuti William ke kandang kuda untuk menemui ibu kedua anak laki-laki berambut merah itu. Meyeh, aku juga merindukanmu, Mama. Meyeh, William memeluk leher Ella sementara Ella menyandarkan kepalanya di bahunya. Kenneth terkejut ketika melihat pemandangan ini karena ia sangat sensitif ketika merasakan perasaan binatang buas. Ia bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa Ella sangat mencintai William. Hal yang sama dapat dikatakan untuk anak laki-laki yang memeluknya. Karena itu, kesan baik Kenneth terhadap William semakin bertambah di dalam hatinya. Anak laki-laki itu menunjukkan begitu banyak cinta dan perhatian terhadap seekor kambing biasa, membuat anak laki-laki berambut abu-abu itu menganggap William sebagai orang yang sangat baik. Mama, izinkan aku memperkenalkanmu dengan teman sekamarku yang baru, kata William sambil dengan enggan mundur selangkah dari pelukan mamanya. Ini Kenneth, teman sekamarku yang baru. Kenneth, ini mamaku Ella. Kuharap kalian berdua rukun. Meyeh, halo. Senang bertemu denganmu juga, Ella. Setelah keduanya saling menyapa, William mengajak Ella jalan-jalan. Ia tidak menungganginya, agar Kenneth tidak merasa canggung. Sebaliknya, ia hanya berjalan di sampingnya saat mereka berjalan-jalan di berbagai fasilitas divisi kelas bela diri. Will, apakah kau tertarik menjadi kepala prefek? Tanya Kenneth sambil berjalan di sampingnya. Sejujurnya, aku tidak begitu yakin, jawab William. Aku tipe orang yang tidak mau menerima perintah dari siapapun. Jika kepala prefek memerintahkanku untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuanku, aku mungkin tidak akan sanggup menerimanya dan memukulnya dengan tongkat kayuku. Kenneth terkikik ketika mendengar jawaban William. Terus terang, ia juga tidak suka diperintah oleh siapapun. Namun, ia merasa bahwa ia benar-benar tidak keberatan menerima perintah dari bocah berambut merah yang tumbuh besar dengan menggembalakan kambing di pedesaan. Baiklah, jika kau tidak mau menerima perintah, maka kau hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menjadi kepala prefek, kata Kenneth dengan santai. Kau masih punya waktu 3 hari untuk memikirkannya sebelum kompetisi dimulai. William menganggukkan kepalanya. Bagaimana denganmu? Apakah kau berencana untuk berpartisipasi? Tidak, Kenneth menggelengkan kepalanya. Kurasa aku tidak mampu menjadi kepala prefek. Anggap saja aku beruntung dan menjadi kepala prefek. Apakah kau pikir para siswa akan mendengarkanku? William menoleh untuk menilai anak laki-laki yang lembut itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun Kenneth tidak kekurangan faktor tampan, dia tidak tampak seperti tipe yang akan membuat orang mengikutinya. Namun, jika seseorang bertanya apakah akan ada orang yang bersedia melindungi Kenneth, jawabannya pasti ya. Anak laki-laki itu terlalu manis untuk kebaikannya sendiri. William yakin bahwa bahkan hati para gadis pemberani di kelas bela diri akan merasa terlalu protektif terhadapnya. Yah, kepala prefek mungkin tujuan yang terlalu tinggi, William setuju. Tetapi, menjadi maskot kelas bela diri bukanlah hal yang mustahil. Bahkan, saat aku mengajukan usulan ini, aku yakin kau akan menang telak. Jangan berani-berani melakukan itu. Kenneth segera meraih lengan William. Aku benci dikelilingi orang. William tanpa sadar menepuk kepala Kenneth. Entah mengapa, Kenneth mengingatkannya pada sepupunya, Eve. Meskipun Eve 1000 kali lebih manis daripada Kenneth, aura yang dipancarkan oleh anak laki-laki berambut abu-abu itu mirip dengan gadis manis Dillon. Baiklah, William terkekeh. Namun, aku yakin gadis-gadis itu akan mengangkat masalah ini sendiri. Kalau sudah begitu, jangan datang mencariku, mengerti? Kenneth cemberut sambil melepaskan lengan William. Selama bukan kamu yang memulai lamaran, maka itu bagus. Keduanya hampir menyelesaikan tur mereka di divisi bela diri ketika mereka melihat kerumunan di depan mereka. Samar-samar mereka bisa mendengar suara pertengkaran. Saat keduanya mendekat untuk menyelidiki, mereka melihat sepasang anak laki-laki saling melotot sambil memegang senjata di tangan mereka. Kedua anak laki-laki itu berdiri di tempat yang tampaknya merupakan salah satu arena pertarungan yang tersebar di sepanjang lokasi divisi kelas bela diri. Menyerahlah, Drake, tegur seorang anak laki-laki berpenampilan keren dengan rambut pirang dan mata biru. Orang yang akan menjadi kepala prefek tidak lain adalah aku.
Teruslah bermimpi, Spencer, seorang anak laki-laki dengan penampilan di atas rata-rata mendengus sebagai jawaban. Rambutnya yang coklat tua dan matanya yang berwarna coklat muda menatap anak laki-laki di depannya dengan jijik. Selama aku ada di sini, kau bisa melupakan tentang menjadi kepala prefek. Aku tidak sabar melihatmu menundukkan kepala saat kau mengikuti perintahku. Hahaha. Petik 2. Mengapa menunggu sampai ujian dimulai? Mari kita putuskan ini, di sini, sekarang juga. Kedengarannya seperti sebuah rencana. Aku tidak ingin membuang-buang waktu menendang pantatmu saat ujian resmi dimulai. Kedua anak laki-laki itu menyiapkan senjata mereka dan bersiap untuk saling bertarung. Penonton menjadi gaduh dan mulai menyemangati mereka. William mengamati kedua petarung itu dengan penuh harap. Dia ingin mengetahui level mahasiswa baru yang saat ini terdaftar di divisi kelas bela diri. Kenneth juga menatap kedua anak laki-laki itu dengan ekspresi serius. Dia juga penasaran tentang seberapa kuat para siswa di Akademi Kerajaan Helan. Permisi, William menepuk bahu anak laki-laki tertinggi di antara kerumunan. Bisakah Anda memberitahu saya identitas kedua petarung itu? Apakah Anda tidak mengenal mereka? Mereka cukup populer di Kerajaan Helan, jawab anak laki-laki jangkung itu. Maaf, saya datang dari pedesaan, William tersenyum menyegarkan. Ini pertama kalinya saya di ibu kota. Ah, itu menjelaskannya. Anak laki-laki jangkung itu mengangguk mengerti. Dia kemudian menunjuk kedua petarung yang sedang sibuk bertarung satu sama lain di arena. Anak laki-laki berpenampilan keren yang memegang tombak adalah putra keempat Adipati Kadipaten Armstrong. Namanya Spencer Armstrong. Yang memegang pedang besar adalah putra ketiga Kadipaten Craig. Namanya Drake V. Craig. Keduanya terkenal di kalangan generasi muda karena keterampilan bertarung mereka yang luar biasa. Terima kasih, William menganggukkan kepalanya sebagai ucapan terima kasih. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya kepada kedua petarung yang saat ini tengah bertempur. Apakah semua putra adipati sepemikiran ini? William berpikir, ia masih ingat pendekar pedang ajaib, Kingsley Rhodes, yang menantangnya di LoL 4 tahun lalu. Anak laki-laki itu juga putra seorang duke dan ia tampak sangat senang menggunakan latar belakangnya untuk menunjukkan pengaruhnya. Meskipun begitu, ia harus setuju bahwa, seperti Kingsley, Spencer dan Drake memiliki kemampuan untuk mendukung kata-kata mereka. Keduanya sangat ahli dalam senjata mereka dan serangan mereka dapat dengan mudah menghabisi mereka yang memiliki kemampuan lebih lemah dari mereka. Kenneth diam-diam berjalan di samping William dan menepuk lengannya. Menurutmu siapa yang akan menang? William merenung sejenak saat matanya terfokus pada dua orang di arena. Sulit untuk mengatakannya, tetapi jika aku benar-benar harus memilih di antara keduanya, aku akan memilih Spencer. Dan alasannya, karena ia memiliki teknik yang lebih baik. William telah mengamati pertempuran itu selama beberapa waktu sekarang dan berhasil mengukur kecakapan pertempuran kedua petarung. Sementara Drake memiliki daya ledak yang lebih besar daripada Spencer, teknik anak laki-laki yang tampak keren itu sangat halus. Setiap blok, setiap tusukan, dan setiap ayunan tombaknya sempurna. Tidak ada gerakan yang sia-sia, yang sangat mengesankan William. Tentu saja, jika bocah berambut merah itu benar-benar jujur, ia hanya akan mengatakan bahwa tekniknya sendiri 2 hingga 3 tingkat di atas Spencer. Lagi pula, ia berlatih dengan petarung terbaik di LoL. Bahkan seorang amatir seperti William akan meningkat selama 4 tahun latihan tanding yang panjang itu. Belum lagi, seni bela diri yang telah dipelajarinya di kelas pekerjaan bela diri diasah hingga batas maksimal. Seni perang William dengan pedang, busur, dan pertarungan tangan kosong hanya berada pada level dasar. Meski begitu, kita berbicara tentang level dasar dari seni perang terkuat yang disediakan oleh sistem. Seni perang, level dasar, ini dapat dianggap sebagai teknik menengah bagi orang-orang di dunianya saat ini. Sedangkan untuk tongkat dan tombak, mereka berada di tingkat menengah, yang membuatnya setara dengan teknik ahli di dunia baru William. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat sederhana. Ketika William menggunakan inti binatang kelas milenium untuk memaksimalkan kelas pekerjaan murid petirnya, ia segera menaikkannya ke kelas lanjutannya yaitu Pangeran Petir. William mengumpulkan semua XP yang ia bisa selama ekspedisi bawah tanahnya untuk membantu kelas pekerjaan Pangeran Petir mencapai level 10. Dengan begitu, ia dapat membuka seni perang Dewa Petir menengah dan mempelajari gerakan yang lebih maju dari seni perang khusus ini. Selain itu,
Jangan lupakan teknik gerakannya yaitu teknik gerakan hantu surgawi dasar. Setelah mendapatkan poin keterampilannya, William memompanya ke dalam teknik gerakan ini dan meningkatkannya ke Heavenly Phantasm menengah. Dengan latihan terus-menerus, William telah menjadikan teknik ini miliknya sendiri. Jika dia dan Kingsley bertarung lagi, William yakin bahwa dia akan mengirim bajingan kecil yang sombong itu pergi. Tentu saja, ini dengan syarat bahwa Kingsley tidak akan menggunakan sihir selama duel mereka. Saat ini, keterampilan bela diri William, ketika menggunakan tongkat kayu, tombak, dan tombak, sudah cukup untuk bersaing dengan sebagian besar ahli dalam peringkat perak kelas bela diri. Teknik gerakannya juga akan memungkinkannya untuk melarikan diri dari sebagian besar situasi sulit. Peringkat untuk kelas bela diri adalah tembaga, perunggu, perak, emas, platinum, mithril, adamantium, hitam, dan sein. Setelah pertempuran dengan Kingsley Rhodes, William bersumpah bahwa dia akan mendedikasikan waktu dan usahanya dalam mempelajari keterampilan bela diri sementara dia tidak dapat menggunakan kekuatan sihirnya. Kedua petarung itu terdiam karena mereka terengah-engah. Kedua belah pihak tidak mau menggunakan kartu truf mereka di awal permainan. Meskipun mereka telah menggunakan kemampuan standar mereka secara maksimal, itu tidak cukup untuk menyatakan pemenang di antara mereka berdua. Cukup, kata Drake sambil menyarungkan pedangnya. Kita akan menyelesaikan ini di dalam hutan ajaib. Pada saat itu, kalian tidak akan seberuntung sekarang. Itu, benar kata-kataku, jawab Spencer. Aku tidak sabar melihat ekspresi wajah kalian saat kalian menundukkan kepala di hadapanku. Kedua bocah itu mendengus bersamaan dan meninggalkan arena. Melihat pertarungan telah berakhir, penonton juga mulai bubar. William enggan berpisah dengan Ella dan Ella pun merasakan hal yang sama. Ketika Kenneth melihat adegan yang menyayat hati ini, dia memutuskan untuk berdeham dan menawarkan solusi. Kau tahu, selama kedua belah pihak yang berbagi kamar asrama setuju, membawa Ella ke kamar kita bukanlah masalah, kata Kenneth. Benarkah? William segera meraih tangan Kenneth yang membuat anak laki-laki yang lembut itu tersentak. Oh, maaf. Aku lupa bahwa tanganku yang kasar dapat melukaimu. Namun, dapatkah aku mempercayai kata-katamu ketika kau mengatakan bahwa Mama Ella dapat tinggal di kamar asrama kita? Dia bisa, tetapi kau harus merawatnya dengan baik, jawab Kenneth setelah mendapatkan kembali ketenangannya. Tindakan William begitu cepat sehingga ia terkejut. Juga, pastikan untuk memberitahunya agar tidak pergi ke sisi kamarku. Aku tidak ingin Ella mulai mengunyah ramuanku yang berharga. Jangan khawatir, Mama Ella tidak akan melakukan itu. William menepuk dadanya dengan yakin. Benar begitu, Mama. Meyeh. Ella mengembik sebagai tanda terima kasih. Kenneth tidak dapat menahan senyum ketika ia menyaksikan percakapan antara pasangan ibu dan anak ini. Ketika Ella memasuki gedung asrama, penjaga yang menjaga gerbang menatapnya dengan aneh, tetapi ia tidak menghentikannya untuk memasuki asrama Solaris. Ella berjalan di sepanjang lorong, menaiki tangga, dan mengikuti punggung William seperti ekor. Para siswa yang tinggal di asrama melihat pemandangan ini dengan geli. Karena Ella tidak dalam bentuk ibex perangnya, tingginya hanya 1 meter, dan panjang tubuhnya hanya lebih dari 1 meter. Juga, bulunya begitu putih dan halus sehingga gadis-gadis yang melihatnya tergoda untuk memeluknya. Tentu saja, mereka tidak berani melakukan itu dan hanya menatap Ella seolah-olah dia adalah boneka berjalan. Ketika Ella aman di dalam kamar William, dia dengan patuh pergi ke sisi yang berisi tempat tidur William dan berdiri di sampingnya. William mengeluarkan mangkuk kayu kecil dari cincin penyimpanannya dan berjongkok di samping Ella. Dia kemudian mulai memerah susunya. Aku belum minum susu Mama hari ini, dan ini membuatku merasa tidak enak, kata William sambil mengisi mangkuk kayu di tangannya. Meyeh. Ella mengembik pelan seolah menegur William karena tidak minum susunya tepat waktu. Kalian benar-benar penggembala. Kenneth menatap keduanya dengan penuh minat. Aku belum pernah minum susu kambing sebelumnya. Aku penasaran seperti apa rasanya. Setelah mengisi mangkuknya, William mengucapkan terima kasih kepada mamanya sebelum meminumnya perlahan. Mama, susu Mama memang yang terbaik, puji William sambil menghabiskan semangkuk susunya. Meyeh. Ella mengembik seolah berkata, bukankah ini fakta? Notifikasi yang sudah dikenalnya itu berbunyi dan sederet kata muncul di layar William. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari daily quest, drink milk telah diselesaikan. Lebih besar dari, kurang dari rewards,
6 XP points. Lebih besar dari. Kurang dari additional reward, 2 God points lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William mengusap matanya dan mengecek ulang notifikasi itu. Benar-benar ada di sana. William tidak tahu sihir macam apa yang terjadi pada notifikasi itu, tetapi dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak diam-diam senang dengan hadiah tambahan dari minum susu mamanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di suatu tempat di kuil 10.000 dewa. Kau yakin tentang ini? Tanya Gavin. Bukankah ini terlalu banyak hadiah? Tidak apa-apa, jawab David. Bahkan jika dia minum susu selama setahun, paling banyak dia hanya akan mendapatkan 730 poin dewa. Ini bukan masalah besar, terutama dengan kau, Issei, dan Lily yang memberinya misi khusus dari waktu ke waktu. Begitulah yang kau katakan, tetapi kaulah yang memberikan 2 misi tersembunyi. Terakhir kali, Gavin menjelaskan, ya, karena itu diusulkan oleh Ella dan William memutuskan untuk mendengarkannya, aku memutuskan untuk menambahkan 2 misi itu secara tiba-tiba, David mengakui. Tapi aku tidak menyesalinya. William tampil spektakuler dalam pertarungan itu. 4 tahun latihannya tidak sia-sia. Gavin menganggukkan kepalanya saat dia menatap pengikutnya, yang sedang ditampilkan dalam bola kristal besar. Dia ingin William aman dan bahagia, tetapi dunia yang dipilihnya berbeda dari yang dibayangkan Gavin untuknya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin dewa, 2. William membuka toko dewa dan memastikan bahwa ia memang menerima poin dewa dari minum susu Mama Ella. Otaknya mulai menghitung jumlah poin yang bisa ia dapatkan dalam kurun waktu setahun dan hal itu membuatnya menyadari bahwa jumlahnya tidak sebanyak itu. Bahkan tidak cukup untuk membeli panah elemental dengan tambahan yang diperlukan. Meski begitu, aku tetap bersyukur, gumam William. Kenneth mendengar gumaman William dan mengira bahwa ia bersyukur karena minum susu Ella. Apakah susu kambing benar-benar sebagus itu? Rasa ingin tahu Kenneth telah terpancing. Namun, dia terlalu malu untuk bertanya kepada William apakah mungkin baginya untuk mencicipi susu Ella. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari berlalu dengan cepat dan hanya tersisa 1 hari sebelum pertarungan memperebutkan posisi kepala prefek kelas bela diri. Kegembiraan dan tekad terlihat di wajah beberapa siswa yang ingin mencoba peruntungan dan memenangkan posisi bergengsi ini. Sedangkan orang-orang seperti Kenneth, yang tidak tertarik mengikuti acara tersebut, mereka hanya menunggu dengan sabar hasilnya. Setelah mempertimbangkan semuanya, William memutuskan untuk mengikuti kompetisi juga. Alasannya untuk ikut cukup sederhana. Jika aku menjadi kepala prefek, tidak akan ada yang mengatakan apapun tentang Mama Ella yang tinggal di asrama Solaris. Itulah yang dipikirkan William. Meskipun dia tidak terlalu yakin apakah dia bisa menang, dia akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hak agar Ella tetap berada di sisinya di Akademi Kerajaan. Dia tidak ingin Ella menghabiskan hari-harinya di kandang kuda, sementara dia pergi ke kelas bela diri pagi itu setelah sarapan. Instruktur kelas bela diri membawa semua orang ke sebuah gedung khusus yang terletak di pusat divisi kelas bela diri. Gedung ini disebut Rumah Pahlawan. Sebuah tempat yang dijaga ketat karena berisi pintu masuk ke 4 domain khusus yang secara eksklusif dimiliki oleh divisi kelas bela diri. Domain adalah dunia kecil yang memiliki seperangkat aturan dan hukumnya sendiri. Beberapa domain ini dipenuhi dengan sumber daya penting yang berguna dalam memajukan kultivasi. Yang lain digunakan sebagai tempat pelatihan untuk membesarkan petarung ahli, dan beberapa digunakan untuk membiakkan makhluk dan tanaman langka yang sangat sulit ditemui di alam liar. Salah satu domain ini adalah hutan ajaib. Hutan ini telah digunakan sebagai tempat pelatihan bagi para siswa. Dalam beberapa kasus, hutan ini juga digunakan untuk acara-acara khusus seperti pemilihan kepala prefek yang akan mewakili kelas mereka. Saat ini, William, bersama semua mahasiswa baru yang memilih untuk berpartisipasi dalam pertempuran prefek, berdiri di depan gerbang tembaga yang besar. "Apakah kalian semua siap?" tanya Grant. "Ya, ingat, hanya satu dari kalian yang akan dipilih," kata Grant. "Semoga beruntung untuk kalian semua." Para instruktur mengangkat emblem yang disematkan di dada mereka dan mengaktifkan pintu. Gerbang tembaga perlahan terbuka, memperlihatkan portal hijau di tengahnya. "Kalian semua akan diteleportasi ke tempat acak di dalam hutan ajaib," Andy menjelaskan dengan santai. "Ini akan mencegah kalian untuk langsung terlibat dalam pertempuran. Namun, ingatlah bahwa
Kalian hanya bisa tinggal di dalam domain selama 3 hari. Jika dalam 3 hari, masih ada yang selamat di dalam domain, orang yang telah melenyapkan orang terbanyak akan menjadi kepala prefek. Jangan salah, ini adalah pertempuran sampai mati. Satu-satunya cara bagi kalian untuk melenyapkan seseorang adalah dengan membunuh mereka. Jangan khawatir, tidak seorang pun dari kalian akan benar-benar mati. Siapapun yang tereliminasi akan dikeluarkan oleh domain dan dipindahkan kembali ke aula ini. Apakah ada pertanyaan lagi? William mengangkat tangannya dan Andy menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima. Bagaimana jika kita membunuh seseorang yang telah membunuh banyak orang? William bertanya, apakah kita akan mendapatkan poin mereka juga? Pertanyaan bagus. Jawabannya adalah kalian hanya akan mendapatkan setengah dari keseluruhan poin yang telah mereka kumpulkan, jawab Andy. Pada akhir 3 hari, orang dengan poin terbanyak akan menjadi kepala prefek. Apakah ada pertanyaan lagi? Seorang anak laki-laki kurus mengangkat tangannya dan Andy sekali lagi menganggukkan kepalanya untuk mendorongnya mengajukan pertanyaannya. Apakah kita diizinkan untuk membentuk aliansi? Tanya anak laki-laki kurus itu. Apakah boleh bagi kita untuk membentuk tim? Tentu saja, Andy menganggukkan kepalanya. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi di acara pemilihan prefek dan para instruktur sudah memperkirakan hal ini akan terjadi tahun ini juga. Silakan membentuk tim dan aliansi. Pada akhirnya, hanya satu prefek utama yang akan dipilih. Alasan mengapa para instruktur mendorong pembentukan tim adalah karena kelas bela diri bekerja dengan baik saat mereka berada dalam sebuah tim. Ini juga membantu mereka membentuk ikatan yang kuat, yang bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. Beberapa siswa tersenyum, sementara Drake dan Spencer mendengus jijik. Keduanya percaya bahwa yang kuat harus bertarung sendirian dan tidak bergantung pada bantuan eksternal. Hanya yang lemah yang akan bersatu dan bertarung. Karena ini adalah pertarungan individu, para instruktur tidak mengizinkan Ella memasuki tempat itu. Mereka telah melihat kemampuannya selama bagian kedua ujian, tetapi yang ingin mereka lihat adalah kemampuan William sendiri. Mereka ingin tahu apakah bocah ini, yang telah bertarung mati-matian dengan penguasa hutan, sama mengesankannya tanpa teman binatangnya. Kalian semua, masuklah ke portal, perintah Grand. Semoga peluangnya berpihak pada kalian. Satu persatu, para siswa memasuki portal. Semua dari mereka memiliki ekspresi yang tegas di wajah mereka. William adalah orang terakhir yang masuk dan semua mata memperhatikan setiap gerakannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, di luar domain, mereka yang tidak ingin berpartisipasi berkumpul di luar gedung tempat beberapa kristal penglihatan diabadikan. Dengan kristal-kristal ini, mereka akan dapat menyaksikan pertempuran berlangsung secara langsung. Ella dan Kenneth berdiri di depan salah satu kristal penglihatan ini. Kristal-kristal ini memungkinkan seseorang untuk melihat semua kandidat yang telah memasuki hutan ajaib. Tentu saja, ada juga pilihan untuk memungkinkan penonton memilih hanya satu kandidat untuk ditonton. Saat William memasuki portal, gambarnya muncul di kristal penglihatan. Ella mengembik pelan seolah-olah untuk menyemangati William dan mendoakannya beruntung. Kenneth, di sisi lain, menatap William dengan ekspresi serius. Tolong tunjukkan padaku sejauh mana kekuatanmu yang sebenarnya, pikir Kenneth. Aku ingin tahu apakah kamu layak untuk garis keturunan orang itu. Tolong, jangan mengecewakanku, William. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika William membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di dalam hutan rimbun yang penuh dengan kehidupan. Suara burung berkicau, auman binatang buas, dan bahkan suara serangga yang samar-samar terdengar di telinganya. Entah mengapa, William merasa sedikit kangen dengan rumahnya. Tempat ini mengingatkannya pada hutan Decathlon. Meskipun fauna dan floranya berbeda, tempat ini tetap mengingatkannya pada rumah. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakek dan yang lainnya, pikir William sambil membenamkan dirinya dalam suara-suara hutan. Apakah Hawa juga memikirkan aku? Tiba-tiba, dia mendengar dengungan yang sangat halus di udara. William terkekeh dalam hati saat dia melompat mundur dengan berlebihan. Saat dia melakukannya, dia melihat dua anak panah terbang ke arahnya. Anak panah itu menembus pohon di samping William tanpa menimbulkan bahaya, yang mengingatkan bocah itu bahwa dia sedang berpartisipasi dalam Battle Royale dan bukan karya wisata. Sebagai seorang pemanah, yang telah dilatih oleh dua ahli Dillon, sangat mudah baginya untuk mengunci posisi penyerangnya. Namun, dia tidak bergerak untuk menyerang ke arah itu. Sebaliknya,
dia berputar menjauh dan meninggalkan area tersebut. Meskipun para instruktur telah mengatakan bahwa mereka akan diteleportasi ke tempat-tempat acak untuk mencegah pertempuran langsung, itu sangat berbeda ketika berhadapan dengan pemanah. Mereka memiliki kemampuan untuk menyerang dari jarak yang sangat jauh, dan hanya mereka yang memiliki indera tajam yang dapat merasakan serangan diam-diam mereka. Setelah mendapatkan jarak yang cukup dari penyerangnya, William memutuskan untuk mencari tempat yang tinggi di mana dia dapat mengamati sekelilingnya. Namun, sebelum dia bisa melakukan itu, dua babi hutan datang menyerang ke arahnya dari jarak 50 meter. Tampaknya William tanpa sengaja tersandung ke wilayah mereka dan mereka menganggapnya sebagai tindakan agresi. William tidak ingin bertarung dengan kedua babi hutan itu, karena mungkin ada siswa lain di sekitar yang mungkin memanfaatkan pertempuran itu. Meskipun dia tidak takut berhadapan dengan mereka, dia tidak ingin orang-orang yang mengawasinya mengetahui kemampuannya. Saat William hendak melarikan diri, dua anak laki-laki muncul di depannya sambil menghunus pedang dan tombak. Jelas, mereka bermaksud mencegahnya melarikan diri. Dengan dua babi hutan di belakangnya, dan dua anak laki-laki menghalangi jalannya, William memutuskan untuk mempermainkan para siswa yang mengira bahwa dia adalah mangsa yang mudah. Anak laki-laki berambut merah itu menunggu sampai kedua babi hutan itu hanya beberapa meter di belakangnya sebelum dia mengaktifkan teknik gerakannya, Heavenly Phantasm. William dengan mudah melewati kedua anak laki-laki itu seperti hantu dan melarikan diri. Sebelum kedua anak laki-laki itu sempat bereaksi, babi hutan itu sudah berada di depan mereka. Karena kedua babi hutan itu telah kehilangan target awalnya, mereka mengalihkan perhatian mereka pada kedua anak laki-laki yang menghunus senjata di wilayah mereka menghadapi perubahan mendadak dalam situasi mereka. Kedua anak laki-laki itu tetap tenang dan melawan babi hutan itu. Mereka ingin mengakhirinya secepat mungkin agar tidak ada yang memanfaatkan mereka. William tidak repot-repot menyerang kedua anak laki-laki itu secara diam-diam, karena ia ingin mencari tempat yang aman untuk dijadikan markasnya. Ia tidak terburu-buru mengumpulkan poin, karena baru hari pertama. Yang ia utamakan adalah keselamatannya. Ketika William meninggalkan tempat kejadian, dua anak panah melesat dari suatu tempat di hutan dan mengenai punggung kedua anak laki-laki yang sedang sibuk menghadapi babi hutan itu. Meskipun mereka sudah meningkatkan indera mereka, agar terhindar dari penyergapan, kedua anak panah itu masih berhasil menghindari deteksi mereka. Kedua babi hutan itu tidak melewatkan kesempatan ini dan terus menyerang kedua anak laki-laki yang terluka. Dampak dari serangan mereka membuat kedua anak laki-laki itu berguling-guling di tanah yang memperparah luka yang mereka terima dari anak panah itu. Sang pemanah melepaskan dua anak panah lagi yang mendarat di leher kedua anak laki-laki itu, mengakhiri hidup mereka dan mengubah mereka menjadi partikel cahaya. Dua bola merah yang muncul dari tubuh mereka terbang ke arah pemanah yang bersembunyi 100 meter jauhnya dari mereka. Setelah menerima rampasan perangnya, dia meninggalkan tempat kejadian untuk mencari mangsa yang lebih mudah untuk dibunuh. Jika memungkinkan, dia ingin melenyapkan bocah berambut merah itu terlebih dahulu, tetapi dia licin seperti belut. Sebagai pemanah yang mengikuti ujian kedua, dia telah menyaksikan pertempuran William melawan Psoglaf melalui teleskop. Dia adalah salah satu yang pertama tiba di bendera selama ujian kedua, yang memberinya banyak kesempatan untuk mengamati kandidat lainnya. Meskipun dia tidak dapat melihat seluruh pertempuran berlangsung, dia masih dapat melihat bagaimana bocah itu bertarung tanpa rasa takut melawan penguasa hutan. Karena itu, dia telah menandai William sebagai ancaman terbesar dalam kompetisi ini, bukan Drake dan Spencer, dan ingin melenyapkannya lebih awal. Sayangnya, dia gagal pada percobaan pertamanya, dan tidak dapat memperoleh kesempatan pada percobaan keduanya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk hanya memburu ikan kecil dan mengumpulkan poin hingga melewati tanda ke-100. Setelah itu, dia akan bersembunyi di suatu tempat di dalam hutan dan menunggu kompetisi berakhir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William bertemu dengan beberapa siswa lainnya saat dia terus mencari tempat untuk bersembunyi. Dia menghindari mereka seperti wabah dan menolak untuk terlibat dalam pertempuran. Sebelumnya, dia memanjat pohon dan mengamati medan perang. Hutan itu membentang bermil-mil ke segala arah. Yang bisa dilihat William hanyalah lautan pohon tanpa akhir yang terlihat. Ini akan sulit, pikir William saat dia memperluas inderanya. Selain para kandidat yang ingin menjadi kepala prefek, William juga merasakan beberapa ancaman lain di dalam hutan. Meskipun mereka tidak sekuat Psoglaf, mereka berada di liga yang sama dengan Mama Ella dalam bentuk ibex perangnya.
Paling-paling, tingkat ancaman D dan C, William mengusap dagunya dengan jari-jarinya. Mereka tersebar cukup merata. Kurasa mereka telah membangun wilayah mereka sendiri. Setelah merenung sejenak, William memutuskan untuk meminta pendapat kedua. Sistem, ada rekomendasi? Tanya William. Kurang dari untuk menjawab pertanyaan tuan rumah, saya tidak akan berpartisipasi dalam acara ini. Itu juga berarti bahwa saya tidak akan membantu tuan rumah dengan cara apapun selain mengubah kelas pekerjaan. Selain itu, saya telah menonaktifkan fungsi pemetaan. Tuan rumah tidak akan dapat memanfaatkan melihat musuh-musuhnya di peta. Lebih besar dari, mengapa tiba-tiba berubah? Tanya William kembali. Apa yang terjadi dengan persahabatan yang dijanjikan antara protagonis dan sistemnya? Kurang dari tuan rumah. Anda harus ingat, selalu bergantung pada bantuan eksternal tidak akan menguntungkan bagi pertumbuhan Anda. Saya percaya pada kekuatan tuan rumah. Dibandingkan dengan kesulitan yang telah Anda hadapi di masa lalu, ujian yang menyedihkan ini tidak ada apa-apanya. Lebih besar dari, saya tidak tahu apakah saya harus senang atau tidak, tetapi Anda ada benarnya. William mendesah. Baiklah, tolong ubah subkelas saya ke kelas Kavalier. Kurang dari dimengerti. Perubahan subkelas telah selesai. Lebih besar dari, terima kasih. Kurang dari semoga berhasil. Lebih besar dari, William buru-buru turun dari pohon dan menuju ke arah tertentu. Dengan keterampilan pasif kelas gembala, ia telah menemukan cara untuk memanfaatkan medan tersebut demi keuntungannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tunggu, mengapa kita tidak bekerja sama? Seorang anak laki-laki kurus mengusulkan, Anda menjadi bos, dan saya akan menjadi bawahan Anda. Ini sama-sama menguntungkan bagi semua orang, bukan? Tawaran Anda bagus, kata seorang anak laki-laki berpenampilan keren sambil tersenyum. Namun, yang saya butuhkan saat ini adalah poin Anda. Spencer melangkah maju dan melintasi 4 meter dalam satu langkah. Tombaknya menusuk ke depan dan jeritan kesakitan bergema di hutan. Tak lama kemudian, tubuh bocah kurus itu berubah menjadi partikel cahaya saat bola merah melayang di udara. Bocah yang tampak keren itu meraih bola merah itu dengan tangan kanannya. Begitu dia menyentuhnya, bola itu menghilang dan punggung tangannya bersinar memperlihatkan angka 12. Bertentangan dengan penampilannya, dia sangat cakap, pikir Spencer saat poinnya meningkat 4. Sekarang, saatnya mengumpulkan lebih banyak poin. Spencer berjalan menuju kedalaman hutan tempat para kandidat lainnya bersembunyi. Dia berjalan dengan percaya diri, karena dia tahu bahwa hanya segelintir orang yang bisa mengancamnya dalam pertarungan memperebutkan gelar kepala prefek ini. Cuci lehermu, Drake. Spencer mencibir. Lain kali kita bertemu, aku tidak akan menahan diri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dua bola merah muncul di depan Drake saat dia menyarungkan pedang besarnya. Sekelompok orang lemah, Drake meludah ke tanah. Sepertinya hanya bajingan itu, Spencer, yang menjadi satu-satunya ancaman dalam kompetisi ini. Dengan lambaian tangannya, kedua bola itu terbang ke arahnya. Angka 20 muncul di punggung tangannya, yang membuktikan bahwa dia telah membunuh lebih banyak daripada Spencer. Jumlah total kandidat yang memperebutkan posisi kepala prefek kurang dari 300. Itu sekitar 2/3 dari tahun pertama di divisi kelas bela diri. Setelah membuat perkiraan awalnya, Drake tahu bahwa dia hanya perlu membunuh lebih dari 100 dan posisi kepala prefek akan jatuh ke tangannya. Jangan biarkan aku melihatmu, Spencer, gumam Drake sambil mengarahkan pandangannya pada target barunya. Aku akan membuatmu menyesal mendaftar di Akademi Kerajaan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Aku melihat banyak permata kasar dalam kompetisi tahun ini, kata Grant sambil tersenyum. Dia melihat pertarungan Spencer dan Drake dan dia sangat puas dengan penampilan mereka. Dia juga telah menemukan gadis pemanah yang menembak orang dari jauh. Mungkin kita tidak perlu menunggu 3 hari untuk mengetahui siapa pemenangnya. Bagaimana menurutmu, Andy? Kurasa kedua bocah nakal itu melebih-lebihkan diri mereka sendiri, jawab Andy dengan malas. Sedangkan untuk gadis pemburu, dia cukup menjanjikan. Aku mungkin akan menjadikannya muridku jika dia mendapat peringkat bagus dalam kompetisi ini. Grant mendengus. Kau masih terpaku pada bocah itu, William. Grant menatap si penggembala yang saat ini sedang berjalan perlahan menuju ke kedalaman hutan. Dia telah melihat bagaimana bocah berambut merah itu berhasil lolos dari para pengejarnya dan Grant sangat tidak puas dengannya. Tentu saja,
Dia berharap bocah itu bisa memberinya kejutan lagi. Lagi pula, dia ada di sana ketika William bertarung melawan penguasa hutan. Tunggu saja, kata Andy sambil menyeruput segelas bir. Aku yakin dia tidak akan mengecewakan kita berdua. Sebaiknya begitu. Aku punya banyak harapan padanya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Andy menyeringai saat mengusulkan taruhan kepada atasannya, gaji setengah bulan jika kita bisa menebak siapa yang akan menjadi kepala prefek untuk tahun pertama. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu menganggapku bodoh? Grant bertanya balik. Gajiku 6 kali lipat dari gajimu. Aku tidak akan mendapatkan apapun jika bertaruh denganmu. Andy mendecak lidahnya karena rencananya untuk mendapatkan uang dengan mudah gagal. Saat dia mengalihkan perhatiannya ke anak laki-laki berambut merah, yang saat ini sedang melarikan diri dari 4 serigala hutan, Andy merasa seolah-olah darahnya mendidih. Itu bukan mendidih karena marah atau murka, tetapi karena antisipasi. Dia tidak tahu dari mana datangnya keyakinan butanya. Namun, saat dia melihat penampilan William di hutan, dia punya firasat bahwa bocah ini akan mengubah cara divisi lain memandang divisi kelas bela diri mereka. Selama beberapa tahun terakhir, divisi kelas bela diri selalu dipandang sebelah mata karena tidak banyak bakat menjanjikan yang mampu melawan perwakilan divisi kelas sihir dan kelas roh. Andy telah lama menerima kenyataan ini dan memendam keluhannya dalam-dalam di lubuk hatinya. Namun, setiap malam, setelah ujian berakhir, ia selalu melihat spanduk yang bersinar berkibar dalam kegelapan saat ia memejamkan mata untuk tidur. Andy melihat seorang anak laki-laki, dengan rambut merah menyala, memegang spanduk emas di tangannya. Ia menunggangi ibex perang Angoriannya, sementara tangannya yang lain memegang tombak yang tampaknya memancarkan cahayanya sendiri. Andy teringat satu momen gemilang ketika anak laki-laki itu mengangkat tombaknya tinggi-tinggi seolah-olah menantang dunia kegelapan sendirian. Ia menyaksikan dengan kagum saat anak laki-laki itu menusukkan tombaknya ke depan. Dengan tusukan tunggal itu, cahaya menerangi dunia. Pemandangan itu begitu indah, begitu surrealis, sehingga bahkan seseorang yang mati rasa seperti Andy dapat merasakan bahwa semua harapan belum hilang. Mungkin kali ini, keajaiban akan terjadi, pikir Andy sambil menatap William dengan tatapan yang hampir fanatik. Gembala kecil, semoga kau menembus kegelapan dan menerangi dunia. Dengan begitu, orang-orang seperti kita akan mampu mengangkat kepala tinggi-tinggi dan mendapatkan kembali kehormatan yang telah lama hilang. Ian dan Ishak berjalan menuju divisi kelas bela diri. Bukan hanya mereka, tetapi beberapa orang lain dari divisi kelas sihir dan roh berjalan ke arah rumah pahlawan. Setiap tahun, para bangsawan yang tergabung dalam divisi ini akan mencari bawahan yang cakap yang dapat mereka rekrut di bawah sayap mereka. Ini telah menjadi tradisi di Akademi Kerajaan, dan para instruktur mengizinkannya. Sebagian besar dari mereka yang tergabung dalam kelas bela diri adalah rakyat jelata. Beberapa dari mereka ingin dipekerjakan oleh para bangsawan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Karena itu, Akademi Kerajaan tidak mencegah perekrutan ini terjadi. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah memastikan bahwa mereka yang direkrut dari kelas bela diri akan diperlakukan dengan baik oleh majikan mereka. Bukankah itu Ella? Ishak bertanya sambil menunjuk seekor kambing Angorian yang berdiri di samping seorang anak laki-laki yang tampak lembut dengan rambut abu-abu keperakan. Itu memang Ella, ST setuju. Ayo pergi. Ketiga anak laki-laki itu berjalan menuju ibu kedua William dengan wajah penasaran. Ella telah memperhatikan kedatangan mereka dan mengembik pelan untuk menyambutnya. Halo, apakah kamu menjaga Ella? ST bertanya kepada anak laki-laki berambut abu-abu di samping kambing itu. Kami adalah teman-teman William dan kami datang ke sini untuk melihat apakah dia berpartisipasi dalam kompetisi untuk kepala prefek. Namaku ST Wells Newmont. ST mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Anak laki-laki berambut abu-abu keperakan itu melihat tangan yang ditawarkan dan dengan enggan mengangkat tangannya sendiri. Kenneth memperkenalkan dirinya. Kenneth Sin Ashley, aku teman sekamar William, senang bertemu denganmu. ST menganggukkan kepalanya dan mengakhiri jabat tangan. Dia kemudian menilai anak laki-laki muda di depannya. Tolong, jangan terlalu banyak menatapku, kata Kenneth sambil melangkah mundur. Aku merasa tidak nyaman ketika orang-orang menatap dan mengerumuniku. Maaf jika aku menyinggungmu. ST meminta maaf. Aku hanya ingin tahu karena kamu teman sekamar William. Aku tidak tersinggung. Kenneth mengalihkan pandangannya. Hanya saja,
Ini adalah kedua kalinya seseorang berinisiatif untuk menjabat tanganku. Pertama kali dengan William, suasana langsung menjadi canggung karena ST tidak tahu bagaimana melanjutkan pembicaraan. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk melihat kristal penglihatan di depannya dan melihat apa yang sedang dilakukan oleh anak laki-laki berambut merah itu. Apa yang sedang dilakukannya? Tanya Ian sambil memiringkan kepalanya dengan bingung. Mengapa ia duduk di atas batang kayu dan bersiul menggunakan daun alih-alih mengumpulkan poin? Apakah ia tidak tahu bahwa kita perlu mengumpulkan poin untuk menjadi kepala prefek? Mungkin ia menunggu sampai hari terakhir sebelum ia bergerak. Usul Ishak, sehari di dalam hutan ajaib setara dengan 8 jam di dunia nyata. Kompetisi baru saja dimulai, jadi masih banyak waktu bagi William untuk bangkit kembali. Meski begitu, kenapa dia terlihat begitu riang? Ian mengerutkan kening. Itu membuatku ingin meninju wajahnya. St. Kenneth, Ishak, Meyeh. Ella menundukkan kepalanya dan mengarahkan tanduknya ke arah Ian. Itu hanya candaan. Aku hanya bercanda, Ella. Ian segera menenangkan ibu kedua William. Dia lupa betapa Ella bisa bersikap terlalu protektif terhadap bocah berambut merah yang menyebalkan itu. Meyeh, baiklah, aku tidak akan menyebutkannya lagi. Meyeh. Ella mengangkat kepalanya dan kembali memperhatikan bayinya. Ian menepuk dadanya dengan lega karena dia tahu betapa mematikannya tanduk Ella dalam pertempuran sungguhan. Kambing Angorian itu telah menghabiskan banyak waktu bersama William dan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Meskipun keempat anak di sekitarnya tidak tahu apa rencananya, Ella menyadarinya saat William duduk di atas kayu gelondongan dan mulai menggunakan daun itu untuk bersiul. 10 menit kemudian, 4 anak laki-laki itu melihat seekor rusa bergerak ke arah lokasi William. Rusa itu mengendus udara seolah mencoba mencium apakah ada bahaya yang mengintai di sekitarnya. Setelah memastikan tidak ada sesuatu yang dapat mengancamnya, rusa itu berjalan tanpa tergesa-gesa menuju anak laki-laki yang sedang duduk di atas kayu gelondongan. Rusa ini adalah salah satu rusa ekor putih yang menghuni hutan ajaib. Ketika rusa itu hanya berjarak 4 meter dari William, rusa itu mulai mengeong seolah berbicara kepadanya dalam bahasa mereka. Yang mengejutkan anak-anak, William mengeluarkan suara mengeong yang sama seperti rusa itu. Mereka menyaksikan dengan takjub saat keduanya berbicara satu sama lain. William berbicara dengan rusa itu selama 2 menit sebelum ia berdiri dari kayu gelondongan tempat ia duduk. Rusa ekor putih itu kemudian mulai berjalan menuju sisi timur hutan ajaib dan William mengikutinya dari belakang. Setelah setengah jam berjalan, William tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi oleh rerumputan hijau di samping sungai. Ada ratusan rusa berekor putih yang sedang merumput di atas rumput dan semuanya mengangkat kepala mereka ketika merasakan kedatangan rusa baru itu. Mata William tertuju pada rusa putih raksasa di tengah kawanan yang sedang menatapnya dengan wajah tenang. Rusa raksasa itu tingginya lebih dari 4 meter, dan tanduknya yang megah bersinar seperti bilah tajam saat cahaya matahari menyinari kemegahannya yang agung. Anak laki-laki berambut merah itu kemudian menggunakan keterampilan penilaiannya untuk memahami lebih lanjut tentang makhluk sombong ini yang merupakan binatang puncak di dalam hutan ajaib. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari spiral lebih besar dari. Makhluk mulia, pejuang berkekuatan, kuno, tingkat ancaman, C tinggi. Dapat ditambahkan kekawanan, tingkat keberhasilan, 20%. Pelindung mulia rusa ekor putih. Makhluk ini pada dasarnya lembut. Namun, ketika seseorang atau sesuatu mengancam keselamatan kawanannya, ia akan menyerang dengan niat untuk membunuh. Ia memiliki kemampuan untuk membuat tanduknya setajam pisau untuk memotong musuh yang menghalangi jalannya. Spire memiliki kemampuan yang disebut Eternal Guardian, yang memungkinkannya untuk menggandakan ukurannya dan meningkatkan kekuatannya 3 kali lipat untuk waktu yang singkat. Spire juga memiliki kemampuan yang disebut Call to Arms, yang meningkatkan kekuatan kawanannya hingga 50%. Makhluk ini tidak memiliki kelemahan yang diketahui. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Seperti yang diharapkan, ia kuat, pikir William saat membaca deskripsi Spire. Lautan rusa berekor putih terbelah saat Spire berjalan menuju William. Para alpa kawanan berjalan di sampingnya. Meskipun tingkat ancaman rusa alpa ini hanya di kelas D, William tidak berani meremehkan mereka karena mereka memiliki keunggulan jumlah. Meski begitu, William tidak takut. Dia tidak datang ke sini untuk konfrontasi. Dia datang untuk meminta bantuan. Bicaralah,
Apa alasanmu datang, Gembala? Kata Spire dengan nada memerintah. Itu berbicara kepada William menggunakan telepati dan tindakan ini membuat bocah berambut merah itu terkejut. Kau bisa bicara, kau juga tahu bahwa aku seorang gembala. Tanya William, bagaimana? Aku tidak selalu mencoba untuk berbicara dengan umat manusia. Namun, aku membuat pengecualian hanya untukmu. Mengenai pertanyaanmu yang lain, apakah kau benar-benar tidak tahu? Atau kau hanya berpura-pura tidak tahu? Tanya Spire balik. Nadanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kau, yang telah disentuh oleh Dewa Pelindung Abadi Kawanan, seharusnya tahu mengapa kita melakukan percakapan ini. Jika bukan karena ini, aku pasti sudah membunuhmu. Spire menambahkan dengan tegas. William menggaruk kepalanya. Dia tidak menyadari bahwa kelas pekerjaan gembalanya tidak sesederhana yang dia kira. Dia sudah curiga saat melihat makhluk-makhluk tertentu yang termasuk dalam kategori kawanan bisa ditambahkan ke kawanannya sendiri. Setelah mendengar komentar Spire, dia sekarang yakin bahwa firasatnya benar. Aku akan bertanya lagi, Shepard. Spire menundukkan kepalanya dan menatap lurus ke mata William. Apa tujuanmu datang ke sini? William memutuskan untuk berterus terang dan menyatakan tujuannya datang. Aku datang untuk meminta bantuan. Bantuan, ya. Ada sesuatu yang perlu aku minta darimu, Mighty Guardian. Spire menatap William sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan. Bicaralah, aku ingin tahu bantuan seperti apa yang akan kau minta dariku, Shepard. William menarik napas dalam-dalam sebelum mengatakan apa yang ada di pikirannya. Saya dengan rendah hati meminta agar Anda mengizinkan saya untuk, maaf, tapi permintaanmu tidak mungkin dikabulkan, kata Spire setelah mendengar apa yang dikatakan William. Bahkan jika aku setuju, kita tidak akan mendapatkan apapun darinya selain permusuhan dari makhluk lain di hutan ajaib. Bagaimana kalau aku menambahkan ini ke persamaan? William menunjukkan sesuatu kepada Spire yang membuat matanya terbelalak. Petik 1. Baiklah, dengan itu maka permintaanmu tidak terdengar terlalu buruk, Spire mengakui. Namun, itu masih belum cukup. Meskipun itu akan memberiku beberapa keuntungan, kawananku masih harus mempertaruhkan nyawa mereka, bukan? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kuterima. Benar, William menyilangkan lengannya di dadanya. Dia mengerti bahwa Guardian yang terlalu protektif benar-benar peduli dengan kawanannya. Ini adalah sesuatu yang dikagumi William dan dia tidak ingin mempersulitnya. Lalu bagaimana, kalau kita mengubah sedikit persyaratannya? Usul William, apa yang ada dalam pikiranmu, Shepard? Tanya Spire. Bagaimana kalau kita lakukan ini saja? Tanda hubung. Bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh para instruktur, mayoritas kandidat tidak memilih untuk menunggu hingga hari terakhir kompetisi. Beberapa dari mereka membentuk kelompok dan memburu mereka yang jumlahnya lebih sedikit dari mereka. Bahkan Drake dan Spencer kesulitan melawan mereka. Meskipun mereka lebih kuat dari para kandidat, melawan 6 dari mereka pada saat yang sama masih menjadi masalah bagi mereka. Karena tidak ada harapan untuk menang, mereka memilih untuk mundur dengan tegas. Ironisnya, kedua anak laki-laki ini bertemu saat matahari hampir terbenam. Keduanya bersumpah untuk bertarung satu sama lain saat jalan mereka berpotongan, tetapi saat ini, mereka tidak berminat untuk bertarung. Keduanya telah menderita beberapa luka karena persatuan beberapa siswa yang membentuk tim. Bahkan ada tim yang membentuk aliansi satu sama lain yang membuat pembantaian terhadap saingan mereka menjadi sepihak. Pada akhirnya, keduanya memutuskan untuk membentuk fakta non-agresi satu sama lain karena keadaan mereka saat ini. Aku tidak menyangka akan tiba saatnya kita berdua harus bertarung berdampingan, Spencer meludah ke tanah dengan kesal. Menurutmu aku juga ingin melakukannya. Drake mendengus. Orang-orang lemah itu benar-benar tahu cara bersatu. Sangat menyebalkan menghadapi mereka. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dengan keadaan seperti ini, kita tidak akan punya kesempatan bahkan jika kita berdua bekerja sama. Aku akan memikirkan sesuatu. Untuk saat ini, mari kita istirahat saja. Aku lelah karena berlari sejauh ini. Spencer menganggukkan kepalanya. Mereka tidak dalam kondisi yang tepat untuk bertarung dengan siapapun saat ini. Setelah meminum beberapa ramuan penyembuh, luka-luka di tubuhnya sembuh, tetapi kelelahannya masih ada. Tanda hubung. Di suatu tempat di hutan, seorang gadis cantik berambut hitam panjang bersandar di dahan pohon sambil mengamati sekelilingnya.
Busur dan anak panah di tangannya berada di pangkuannya. Begitu dia merasa ada yang tidak beres, dia akan segera mengambil posisi bertarung dan menancapkan anak panahnya di busurnya. Namanya Priscilla. Dia adalah pemanah yang mencoba membunuh William ketika kompetisi baru saja dimulai. Di punggung tangannya, muncul angka merah yang membentuk angka 30. Ya, dia telah membunuh 30 kandidat sendirian. Meskipun dia masih jauh dari targetnya yaitu 100, dia tidak terburu-buru untuk berburu lebih banyak lagi. Saat ini, dia sedang beristirahat dan menyimpan kekuatannya. Malam baru saja tiba, dan akan terlalu berbahaya untuk bergerak dalam kegelapan. Saat itulah dia merasakan hutan mulai bergetar. Dia segera berdiri di atas dahan sambil menjulurkan indranya untuk menyelidiki apa yang terjadi di sekitarnya. Tanah, pepohonan, dan bahkan angin tampak bergetar. Priscilla tahu bahwa ini bukanlah pertanda baik, jadi dia memanjat ke atas pohon tempat dia beristirahat dan menghapus jejak kehadirannya. Dia punya firasat bahwa ini akan menjadi malam yang panjang dan berbahaya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Conrad, dengan ini kamu tinggal selangkah lagi untuk menjadi kepala prefek. Seorang anak laki-laki berkacamata menyanjung anak laki-laki yang duduk di atas kayu gelondongan di depan api unggun. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa kita telah memenangkan pertempuran, jawab Conrad. Kita seharusnya menurunkan kewaspadaan kita setelah pengumuman dibuat. Anak laki-laki bernama Conrad memiliki fitur yang sangat tajam. Matanya seperti mata elang, tetapi itu tidak memengaruhi ketampanannya. Rambutnya yang coklat kemerahan, dan mata coklat, membuatnya menjadi anak laki-laki yang sangat menarik. Terlahir dalam keluarga Marque, Conrad telah tahu sejak usia dini bahwa dia harus memanfaatkan setiap kesempatan yang akan memungkinkannya untuk menjadi lebih kuat dan meningkatkan pangkatnya. Langkah pertamanya adalah menjadi kepala prefek dan menggunakan posisinya untuk menjalin hubungan dengan mitra yang menguntungkan, yang akan membantunya naik pangkat di jajaran bangsawan. Ia tidak puas menjadi anak ketiga dalam keluarganya. Ia menginginkan tanah, wewenang, dan kekuasaannya sendiri. Karena itu, ia mengasah keterampilan sosialnya dan berhasil meyakinkan orang-orang ini untuk bekerja di bawahnya. Di punggung tangan kanan Conrad terdapat angka 20. Para bawahannya telah membantunya memberikan pukulan terakhir kepada para kandidat sehingga poin mereka menjadi miliknya. Jumlah orang dalam kelompoknya adalah 10. Saat ini, mereka adalah faksi terbesar di dalam hutan ajaib, dan menjadi favorit beberapa instruktur di divisi bela diri. Saat ia berbicara, salah satu bawahannya berdiri dan mengamati sekelilingnya. Kau mendengarnya, seorang anak laki-laki gemuk dengan rambut coklat tua bertanya sambil terus waspada. Aku tidak mendengar apa-apa, jawab anak laki-laki berkacamata itu. Kenapa? Apa ada yang salah? Aku mendengar suara gemuruh dari tengah hutan, jawab anak laki-laki gemuk itu tanpa sadar. Jika firasatku benar, pasti ada sesuatu yang terjadi dan itu pasti sesuatu yang besar. Semua orang dalam kelompok Conrad menatap anak laki-laki gemuk itu dengan ekspresi serius. Mereka tidak meragukan peringatannya karena anak laki-laki gemuk itu adalah pengintai yang hebat. Dia selalu menjadi orang pertama dalam kelompok yang mendeteksi posisi siswa yang telah mereka buru sebelumnya. Apakah menurutmu itu merupakan ancaman bagi kelompok kita? Tanya Conrad. Matanya yang berwarna coklat menatap anak laki-laki gemuk itu dan menunggu jawabannya. Firasatku mengatakan begitu, jawab anak laki-laki gemuk itu. Aku khawatir kita perlu menambah jumlah penjaga malam hanya untuk berjaga-jaga. Baiklah, Conrad setuju. Kami akan mengikuti saranmu. Conrad hendak berkata lebih banyak ketika dia mendengar teriakan di kejauhan. Suara auman dan lolongan binatang buas pun terdengar saat teriakan itu mereda seperti mimpi yang berlalu begitu saja. Seluruh kelompok itu segera berdiri dan menyiapkan senjata mereka. Dev, bawa kami segera ke tempat yang kau anggap aman. Perintah Conrad. Aku khawatir sudah terlambat. Bocah gemuk itu menjilat bibirnya sambil mengamati sekelilingnya. Tidak ada lagi tempat yang aman di dalam hutan ajaib. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Teriakan keras lainnya memecah malam dan semua kandidat yang tersisa merasakan bulu kuduk mereka berdiri tegak. Jumlah teriakan semakin sering terdengar dan setiap teriakan diiringi dengan rasa takut dan putus asa. Drake dan Spencer berlari ke arah yang berlawanan dari tempat teriakan itu berasal. Mereka tahu secara naluri bahwa jiwa-jiwa malang itu telah mengalami tragedi dan itu bukan disebabkan oleh tangan manusia.
Aku pernah mendengar di masa lalu bahwa binatang buas di dalam hutan ajaib kadang-kadang akan menyerang siswa yang muncul di dalamnya, kata Spencer sambil terus berlari. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar. Drake menggertakkan giginya sambil memaksa kakinya untuk mengimbangi Spencer. Dia lebih seperti petarung, dan lebih ahli dalam serangan kuat daripada mobilitas, jadi dia kesulitan untuk dipaksa berlari dalam waktu lama. Ini bukan lagi penyerbuan yang bisa kita tangani sendiri, jawab Drake dengan ekspresi muram. Ini sudah bisa dibandingkan dengan Bistide. Saat Drake menyelesaikan kalimatnya, lolongan, raungan, dan jeritan keras dari makhluk-makhluk di hutan ajaib mencapai telinga mereka. Jeritan lain bergema di hutan, tetapi segera padam. Seperti api yang hampir padam. Malam ini bukan malam biasa. Karena ini adalah malam di mana segalanya akan berakhir, jangan panik. Mereka hanya binatang buas kelas D. Bertahanlah. Perintah seorang anak laki-laki yang memegang dua pedang pendek saat ia bertarung melawan serigala hutan alpa. Kelompoknya buru-buru mundur saat mendengar teriakan pertama yang mematikan. Namun, mereka terpaksa melawan binatang buas yang telah menerjang mereka dari balik bayang-bayang. Saat itulah mereka menyadari bahwa mereka telah dikepung. Lebih dari 20 serigala alpa melompat keluar dari pepohonan dan bertarung dengan mereka. Pertempuran itu berlangsung sengit saat para siswa dan binatang buas beradu dalam pertarungan yang mematikan hingga mati. Yang tidak diketahui para siswa adalah bahwa semua binatang buas di hutan ajaib sangat ahli dalam bertarung dengan manusia. Bagaimanapun, ini adalah salah satu tempat latihan tempat para siswa tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat datang untuk melatih keterampilan bela diri mereka. Tentu saja, lawan mereka adalah binatang buas yang sama di hutan itu. Seiring berjalannya waktu, para binatang buas telah belajar cara bertarung melawan manusia dan menjadi lebih mahir seiring berjalannya waktu. Bahkan jika Alpha Wolves hanya binatang kelas D, mereka lebih dari cukup untuk menghadapi siswa tahun pertama yang masih baru. Siswa terkuat dalam kelompok itu melepaskan rentetan serangan ke arah salah satu Alpha Wolves yang hampir mengakhiri hidupnya. Ketika pukulan mematikan hendak mengenai, sebuah kaki serigala muncul entah dari mana dan menghantam dada bocah itu. Para siswa mencoba berkumpul kembali, tetapi serigala menghalangi jalan mereka. Pada saat itulah seekor serigala besar menatap mereka seolah-olah mereka adalah makanan lezat paling lezat di dunia. Serigala setinggi 3 meter dengan tanduk perak di tengah dahinya melolong. Dialah yang menyerang siswa terkuat di kelompok itu dan melindungi bawahannya. Serigala kayu bertanduk panjang. Bocah yang memegang dua pedang pendek berteriak dengan waspada. Itu binatang kelas C. Semuanya, lari. Serigala kayu bertanduk panjang memamerkan taringnya dan menggigit bocah yang terluka yang baru saja diserangnya. Anak laki-laki itu terlalu terluka untuk melawan dan langsung berubah menjadi partikel cahaya, yang membawa keputusasaan bagi seluruh kelompoknya. Mereka masih mampu saling membela karena prajurit terkuat kelompok mereka, tetapi sekarang setelah dia pergi, formasi mereka dengan mudah hancur berkeping-keping. Lebih banyak teriakan bergema di malam hari diikuti oleh lolongan serigala yang kuat. Makhluk lain di hutan yang mendengar deklarasi serigala kayu meraung sebagai balasan. Apa yang dikatakan serigala kayu menyebabkan kegilaan di antara makhluk lain yang sibuk memburu para siswa di hutan. Mereka tidak akan membiarkan serigala kayu mendahului mereka dan mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh anak laki-laki berambut merah itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tidak termasuk kamu, hanya ada 15 manusia lagi yang tersisa di hutan, kata Spire sambil mengangkat kepalanya untuk melihat bulan. Aku sudah lama berada di hutan ini dan ini pertama kalinya aku melihat kejadian seperti itu. Kurasa ini sudah diduga dari orang yang dipilih oleh pelindung abadi kita. Spire, jangan terlalu percaya diri, William menegur binatang buas itu. Jangan pernah meremehkan manusia. Mereka adalah spesies paling licik dan ganas di planet ini. Meskipun kita mungkin menang sekarang, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan tertawa terakhir. Benar, Spire mengakui. Meski begitu, ini sudah merupakan hasil yang bagus, bukan? Memang, William menganggukkan kepalanya. Sejujurnya, ini sudah lebih baik dari yang kuharapkan. Spire menoleh untuk melihat anak laki-laki yang menunggangi punggungnya. Siapapun akan tergerak oleh hadiah yang telah kau tawarkan. Hanya orang bodoh yang akan menolak kesempatan seperti ini untuk menjadi lebih kuat. Begitulah katamu, tapi, bukankah kau menolak tawaran yang kuberikan padamu sebelumnya? Goda William,
Jika kau setuju, bukankah kau akan menjadi bis yang dominan di hutan ajaib ini? Kenapa kau tidak meraih kesempatan itu? Petik 1. Kau tidak mengerti, William. Spire menggelengkan kepalanya. Kami adalah makhluk dari kawanan dan rusa hutan adalah penganut paham pasifisme. Kami tidak suka bertarung, tetapi lebih suka menghabiskan hidup kami dengan hidup damai. Bahkan jika aku menjadi lebih kuat dari yang lain, lalu apa masalahnya? Itu hanya akan mengganggu keseimbangan yang telah dipertahankan selama lebih dari 1 abad. William tidak mencoba membujuk Spire karena dia tahu bahwa itu adalah bis yang mulia dan sombong. Dia hanya menyuruhnya untuk datang dan menemukannya jika suatu saat dia berubah pikiran di masa depan. Bocah berambut merah dan Guardian of the Heart telah menciptakan fakta yang setara satu sama lain. Spire menjadi anggota kawanan William, tetapi dia tidak bisa memanggilnya untuk bertarung dengannya dengan cara yang biasa saja. Spire mengatakan kepadanya bahwa ia akan tetap berada di dalam hutan ajaib dan melindungi kawanannya seperti yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Namun, jika William benar-benar membutuhkan kekuatannya, ia akan menjawab panggilannya tetapi ia hanya dapat meminta bantuannya 3 kali. Setelah itu, Spire akan meninggalkan kawanan William, seperti yang disepakati dalam kontrak mereka. Hanya 12 yang tersisa, kata Spire dengan suara lembut. Kami juga telah menemukan target yang kau minta kami temukan. Bagaimana kalau kita pergi? William memanggil busur dan tabung anak panahnya yang penuh dengan anak panah sebelum menganggukkan kepalanya. Saatnya membalas dendam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Drake dan Spencer bertarung melawan Titanic Blaze Bear dan Tattoo Killer Serpent. Tingkat ancaman kedua makhluk ini berada di peringkat atas kelas C. Kedua jenius itu kesulitan menghadapi serangan kuat mereka karena kedua binatang itu sangat licik. Mereka telah melepaskan kartu truf mereka untuk mencegah diri mereka mati, tetapi mereka masih meremehkan betapa liciknya lawan mereka. Menggunakan tubuh Titanic Blaze Bear yang kuat sebagai perisai, ular pembunuh bertato akan menyemprotkan racun asamnya ke titik buta mereka. Meskipun mereka mampu bereaksi tepat waktu, mereka masih tidak dapat mencegah diri mereka menerima serangan kuat Titanic Blaze Bear, yang menghantam sekuat banteng yang menyerang. Jika bukan karena baju zirah bermutu tinggi yang mereka kenakan, keduanya pasti sudah mati selama pertemuan itu. Saat kedua binatang itu melakukan serangkaian serangan, kedua bocah itu mulai kehilangan arah dan memfokuskan seluruh perhatian mereka untuk bertahan. Karena itu, mereka tidak mendengar suara siulan angin sampai semuanya terlambat. Dua anak panah mengenai punggung mereka dan menembus baju zirah mereka, yang menyebabkan keduanya mengumpat dalam hati. Beruang dan ular tidak melewatkan kesempatan ini dan menghabisi mereka berdua. Drake dan Spencer sama-sama memasang wajah tanpa ekspresi sebelum tubuh mereka berubah menjadi partikel cahaya. Tak pernah sekalipun dalam mimpi terliar mereka berpikir bahwa mereka akan tersingkir dari kompetisi dengan cara seperti ini. Saat tubuh mereka menghilang, dua bola merah melesat ke arah Priscilla yang tengah sibuk melarikan diri. Setelah membunuh Drake dan Spencer, dia tak lagi berminat memburu murid-murid lainnya. Dia sudah memutuskan untuk bersembunyi hingga kompetisi berakhir. Priscilla melompat dari satu dahan ke dahan lain dengan gerakan ahli seolah-olah dia sudah terbiasa bergerak dengan cara seperti ini. Tiba-tiba, saat dia masih di udara, dia mendengar dengungan halus dari belakangnya. Gadis itu segera memanggil perisai perak bundar dari cincin penyimpanannya dan meringkuk di balik perisai itu. Suara dentingan keras bergema di malam hari saat anak panah baja itu bertabrakan dengan perisai perak itu. Priscilla segera menggunakan cambuk yang tergantung di pinggangnya dan menyerang dahan pohon. Cambuk itu melingkari dahan pohon itu sehingga mencegahnya jatuh langsung ke tanah. Suara siulan lain menembus udara dan cambuk yang tergantung di dekatnya terbelah dua. Priscilla menggertakkan giginya dan merentangkan lengannya lebar-lebar. Pakaiannya dibuat khusus dengan fitur luncur bawaan yang memungkinkannya meluncur dalam jarak pendek. Dua perangkat seperti sayap memanjang dari bawah lengannya hingga ke pakaian di pinggangnya. Saat gadis berambut hitam itu mendarat dengan selamat di tanah, pakaiannya kembali ke keadaan normal. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan yang tertutup oleh kegelapan. Seharusnya aku fokus untuk melenyapkanmu lebih awal. Priscilla mendesah. Sekarang sudah terlambat untuk itu. Seekor rusa putih raksasa muncul dari kegelapan dan menatap gadis itu dengan ekspresi tenang. William, yang duduk di punggungnya, telah menorehkan anak panah di busurnya. Apakah kau merasa belum menyerah? Tanya William. Saat ini,
Hanya kaulah kandidat terakhir yang tersisa di hutan ajaib ini. Semua orang telah dihabisi. Si cantik berambut hitam memegang busur di tangannya dengan kuat dan menatap balik ke arah William dengan ekspresi yang tak tergoyahkan. Aku, Priscilla Nerel Grenville, menantang William von Ainsworth untuk berduel, kata Priscilla dengan ekspresi serius. Apakah kau berani menerimanya? Mata coklat gadis itu berubah keemasan saat dia menunggu jawaban William. Dia tahu bahwa anak laki-laki berambut merah itu tidak punya alasan untuk menerima tantangannya karena makhluk yang ditungganginya lebih dari cukup untuk mengakhiri hidupnya. Meski begitu, harga dirinya sebagai seorang pemanah dan anggota Ordo Greywine tidak akan membiarkannya menyerah begitu saja. William menatap gadis cantik di depannya. Warna rambutnya mengingatkan William pada warna rambutnya sendiri saat dia masih hidup di bumi. Sejujurnya, dia tidak pernah menyangka akan melihat seorang gadis dengan ciri-ciri yang sama dengan mereka yang pernah hidup di dunianya sendiri. Baiklah, tetapi dengan satu syarat, jawab William sambil tersenyum. Jika aku menang, kau akan menjadi wakil kepala sekolahku. Dan, jika aku menang, tanya Priscilla balik. Jika kau menang, kau akan mengizinkan Mama Ella untuk tinggal di kamar asramaku, jawab William. Juga, kau tidak boleh memerintahku. Ini adalah sesuatu yang harus kau setujui atau aku tidak akan menyetujui duel antara kita berdua ini. Priscilla mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa Mama Ella ini dan tawaran William tidak memberinya keuntungan apapun, selain menjadi kepala prefek. Meski begitu, ini adalah tawaran yang tidak bisa dia tolak. Terima atau mati. Itulah ultimatum tersembunyi William dan dia akan bodoh jika menolak cabang zaitun yang telah diulurkannya. Baiklah, aku menerima syaratmu. Priscilla setuju. Bersumpahlah kepada Dewa Sumpah bahwa kamu akan menepati janjimu, perintah William. Meskipun kamu mungkin tidak mempercayainya, Dewa Sumpah dan aku cukup dekat. Jika kamu mengingkari janjimu, bersiaplah untuk penderitaan abadi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di suatu tempat di kuil 10.000 dewa, Dewa Sumpah bersin. Dia kemudian mengusap hidungnya dan melihat ke kejauhan. Seorang gadis cantik pasti sedang memikirkanku sekarang, kata Dewa dengan senyum percaya diri. Mengapa aku terlahir tampan? Apa kamu tidak punya malu, dasar tua bangka? Tanya Lily. Berhenti bicara omong kosong dan bayar. 3 lusin lollipop dan 3 kotak kue sus coklat. Itu akan menjadi 100.000 poin Dewa. Lily, kita berteman baik, kata Dewa Sumpah sambil tersenyum. Bagaimana kalau kau memberiku sedikit diskon? Baiklah. Lily mendengus. 95.000 poin Dewa. Setuju. Dewa Sumpah buru-buru membayar Dewi Loli. Dia kemudian berjalan pergi sambil bersiul dengan nada gembira. Dewa kontrak membeli permen ini sebagai hadiah untuk bayi gulanya. Yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa Dewa kontrak adalah seorang sim yang peduli pada para wanita muda cantik yang telah menjadi pengikutnya yang taat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Priscilla menarik napas dalam-dalam dan bersumpah atas nama Dewa Sumpah. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang dewa semacam ini dan dia pikir William hanya bercanda dengannya. Meski begitu, karena ini adalah kesempatan terakhirnya, dia setidaknya bisa berpura-pura mengikuti prosedur untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Bagus, sekarang aku memberimu waktu 2 menit untuk kabur, William menatapnya dengan ekspresi tenang. Setelah 2 menit, pertarungan 1 lawan 1 kita akan dimulai. Jangan khawatir, para bis tidak akan menghalangi atau menyerangmu selama waktu ini. Ini akan menjadi pertarungan 1 lawan 1, seperti yang kau inginkan. Priscilla menganggukkan kepalanya dan berlari ke arah yang berlawanan dengan tempat William duduk. Dia harus menjauhkan diri dari William agar dia bisa bertarung dengan sekuat tenaga menggunakan busur dan anak panahnya. Untuk pertama kalinya sejak dia memasuki Royal Academy, gadis berambut hitam itu merasakan darahnya mendidih karena antisipasi. Dia telah bertarung dengan banyak pemanah di kerajaan Frisia, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan seseorang di kerajaan Helan. Kerajaan Frisia mengkhususkan diri dalam keterampilan memanah. Itu adalah kerajaan tempat lahirnya para pemanah terbaik dan pemanah misterius. Jauh di dalam hatinya, dia bersyukur bahwa William menyetujui tantangannya yang tidak masuk akal. Meskipun dia masih tidak mengerti mengapa anak laki-laki berambut merah itu menyetujui permintaannya, dia tidak terlalu memikirkannya. Apa yang terjadi di dalam kepalanya adalah kesempatan untuk melihat seberapa kuat para pemanah kerajaan Helan.
Yang tidak dia ketahui adalah bahwa seni busur yang digunakan William bukanlah milik kerajaan Helan. Itu milik sistem. Sistem telah memilih seni busur yang paling cocok sehingga akan sesuai dengan konstitusi William saat ini. Bukan hanya darah Priscilla yang mendidih. William juga bisa merasakan semangat kompetitifnya meningkat saat dia menggenggam busur di tangannya. Kembali di Lon, John dan Trent telah mengajarinya cara menggunakan busur. Trent adalah seorang sentinel, seorang pembunuh naga sejati dan pengetahuan serta teknik yang dia bagikan dengan William tidak ternilai harganya. John, di sisi lain, menghususkan diri dalam memanah berkuda. Mengendarai rekannya, Blitz, dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan dalam pertempuran udara. Kedua guru besar ini tidak pelit dalam memberikan pengetahuan mereka kepada William yang membuatnya berkembang pesat. Meskipun sistem telah memberinya cheat untuk belajar memanah dalam sekejap, kemahiran yang diperolehnya selama hari-hari pelatihan yang tak terhitung jumlahnya itu juga bukan lelucon. William berlatih memanah hampir setiap hari. Itu telah menjadi kebiasaan baginya, seperti saat ia mengalami kecanduan saat tidak minum susu ibunya. Alasan ia menerima tantangan Priscilla adalah karena ini adalah pertama kalinya ia bertarung melawan pemanah lain. Ia menganggap perlu untuk mendapatkan pengalaman dalam duel sungguhan karena itu mungkin berguna baginya di masa depan. Jauh di dalam hatinya, ia juga ingin membuktikan kepada kedua gurunya bahwa hari-hari mereka mengajarinya tidak sia-sia. Spire menoleh ke arah William dan mendesah. Ia tidak mengerti mengapa bocah itu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang begitu bodoh. William tidak perlu menerima tantangan itu karena Spire dapat dengan mudah membunuh Priscilla dengan satu gerakan. Manusia tidak pernah gagal membuatku takjub. Puncak menara itu mendesah sambil menatap bulan. Ia tahu bahwa setelah kejadian ini, para binatang di dalam hutan ajaib tidak akan pernah sama lagi. Bagus. 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 Andy bertepuk tangan dengan gembira. Pertarungan 1 lawan 1 antara pemanah. Sungguh cara yang luar biasa untuk mengakhiri kompetisi memperebutkan kepala prefek. Grant, yang duduk di samping Andy, memasang ekspresi tercengang di wajahnya saat melihat anak laki-laki berambut merah di kristal pengamat. 1 jam yang lalu, dia masih mengawasi Conrad, Drake, Spencer, dan Priscilla di kristal pengamat. Namun, kedatangan tiba-tiba para binatang telah mengakhiri kompetisi dengan tergesa-gesa. Seperti yang dikatakan Andy, hanya William dan Priscilla yang tersisa di dalam hutan ajaib. Pemenang duel mereka akan menentukan siapa kepala prefek berikutnya. Karena Grant tidak memperhatikan William sebelumnya, dia tidak melihat bagaimana anak laki-laki itu berhasil meyakinkan makhluk-makhluk di hutan untuk memperjuangkan tujuannya. Dia mencoba bertanya kepada Andy apa yang terjadi sebelumnya, tetapi pemburu yang menyebalkan itu hanya memberinya senyuman puas. Jelas, dia tidak berniat memberitahu Grant apa yang terjadi selama dia tidak memperhatikan William. Para siswa di luar rumah pahlawan memiliki pemikiran yang sama dengan Grant. Mereka tidak tahu bagaimana dan mengapa persaingan kelas bela diri berubah seperti ini. Yang mereka tahu hanyalah bahwa anak laki-laki tampan berambut merah dan gadis cantik berambut hitam telah sepakat untuk bertarung 1 lawan 1. Seperti yang diharapkan, para siswa dari kelas divisi sihir dan roh memandang kedua petarung terakhir dengan penuh minat. Anak laki-laki diam-diam bersorak untuk Priscilla, sementara para gadis bermata berbinar bersorak untuk William. Cara anak laki-laki itu duduk di atas menara benar-benar pemandangan yang harus dilihat. Dia seperti pangeran dari dongeng yang datang untuk menyelamatkan sang putri. St. Kenneth, Ian, Isaac, dan Ella telah memperhatikan William sejak awal. Mereka masih tidak percaya bahwa anak laki-laki itu telah berhasil meyakinkan binatang puncak di dalam hutan menggunakan suap yang tidak mungkin mereka tolak kecuali ada yang salah dalam pikiran mereka. Tuan muda, haruskah kita juga menggunakan strategi ini saat persaingan untuk kepala prefek di asrama kita dimulai? Bisik Ian. Layak dicoba, jawab St setelah merenung sejenak. Pastikan untuk menelepon Herman dan membuat pengaturan yang diperlukan setelah kompetisi William selesai. Dengan kemauanmu, Tuan muda. Ian membungkuk. Kenneth memasang ekspresi rumit saat melihat anak laki-laki tampan yang duduk di atas rusa putih raksasa. Sama seperti St dan yang lainnya, dia tidak menyangka akan mendapat hasil seperti ini. Sebagian dirinya ingin memuji William atas kecerdasannya dan sebagian dirinya ingin mengomel pada anak laki-laki itu karena terlalu berani. Meski begitu, jauh di dalam hatinya, benih kekaguman mulai tumbuh.
Meskipun apa yang dilakukan William tampak cukup mudah, tidak semua orang mampu melakukannya. Bahkan Kenneth harus mengakui bahwa ia tidak akan mampu melakukan hal yang sama meskipun ia ditempatkan dalam situasi yang sama. Ini juga sebabnya ia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesan dengan tindakan William. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 menit berlalu dan suara angin bersiul bergema di hutan. William dan Priscilla telah memulai pertempuran mereka dan itu benar-benar pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Kedua petarung cukup terampil dalam menggunakan busur sehingga orang tidak dapat mengatakan siapa yang menang dalam pertempuran mereka. Priscilla menorehkan anak panah hijau di busurnya dan membidik. Saat ia melepaskan anak panah, embusan angin membuat rambut hitamnya menari liar di belakang punggungnya. William segera berguling di tanah untuk menghindari serangan itu dan pohon yang ia gunakan sebagai perisai meledak berkeping-keping. Anak panah angin elementer, gumam William. Wanita yang menakutkan. Anak laki-laki berambut merah itu berdiri dari tanah dan menyerang ke arah Priscilla. Ketika jaraknya hanya 20 meter dari Priscilla, dia terpaksa melompat ke samping untuk menghindari panah elemen lain yang ditembakkan gadis itu ke arahnya. Bertentangan dengan dugaan William, panah itu meledak di udara dan memancarkan kilatan cahaya yang menyilaukan yang mengejutkan William. Penglihatannya tertutupi warna putih saat dia buru-buru menutup matanya untuk mencegah Priscilla memanfaatkan situasinya saat ini. Gadis berambut hitam itu tahu bahwa dia telah berhasil dalam serangan yang menyilaukan itu dan segera menyerang. Dia melepaskan tembakan beruntun ke arah William, dan William menghindarinya dengan berguling-guling di tanah hingga kepalanya membentur pohon. Para siswa yang menyaksikan pertempuran itu tertawa terbahak-bahak saat William memegangi kepalanya yang kesakitan. Bahkan ST dan Ian yang sebelumnya berekspresi serius, semuanya tersenyum saat melihat anak laki-laki yang sombong dan narsis itu menderita karena serangan balik brutal Priscilla. Ella hanya menonton dengan geli. Dia tidak khawatir William akan dibutakan atau semacamnya. Bagaimanapun, mereka telah menderita lebih parah di bawah tangan Oliver dan Celine selama pelatihan mereka. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa William hanya berpura-pura untuk melemahkan pertahanan lawannya. Dia dan bayinya sering menghabiskan setengah hari dalam kegelapan abadi dan menguasai seni menemukan musuh mereka di tengah dunia yang dicat hitam. Priscilla mulai kesal karena tidak ada anak panahnya yang mengenai sasarannya. Dia yakin bahwa William menderita kebutaan sementara, tetapi itu hanya akan berlangsung selama beberapa menit. Karena putus asa, dia memutuskan untuk beralih ke pertarungan jarak dekat. Dia tidak hanya mahir menggunakan busur, dia juga dilatih untuk bertarung menggunakan pedang pendek dan belati saat dia berada di kerajaan Frisia. Yang mengejutkannya, William berdiri dari tanah dengan mata masih terpejam dan memasang anak panah di busurnya. Dia kemudian melepaskan tembakan jarak dekat ke arah Priscilla yang hampir mengakhiri pertempuran. Untungnya, indera Priscilla yang tajam memungkinkannya untuk menghindar ke samping saat dia menutup celah di antara bocah berambut merah itu. Merasa bahwa serangannya meleset, William memutar busur di tangannya dan secara ajaib berubah bentuk. Alih-alih busur, bocah berambut merah itu memegang 2 pedang melengkung di tangan kiri dan kanannya. Dia kemudian melangkah maju dan melancarkan serangkaian pukulan mematikan yang hampir membuat Priscilla jatuh. Ketika William mengubah bentuk busurnya, dia buru-buru memerintahkan sistem untuk mengubah kelas pekerjaannya menjadi pejuang. Meskipun ia hanya menghabiskan waktu 1,5 bulan untuk melatih job kelas ini bersama kakeknya, itu sudah lebih dari cukup bagi William untuk meningkatkan kemampuannya dalam pertarungan jarak dekat. Serangkaian serangan bocah berambut merah itu seperti tarian pedang yang mematikan. Manuver tebasan ini berada di bawah spesialisasi dual wielding dari Executioner War Art Basic miliknya dari job class. Fighter. Priscilla menggertakkan giginya saat ia dipaksa untuk mempertahankan diri dari gerakan William yang sangat kuat. Dengan teriakan keras, ia memutar pedang pendek di tangannya dan mengerahkan setengah dari kekuatan penuhnya dalam upaya untuk melucuti senjata gembala itu. Pedang pendeknya, bersama dengan pedang lengkung milik William, melesat ke udara dan jatuh ke tanah di belakangnya. Sebagai upaya terakhir, Priscilla menggunakan keterampilan melucuti senjata yang telah diajarkan oleh ayahnya, yang dimaksudkan untuk digunakan dalam situasi seperti ini. Menggunakan kekuatan di kakinya, ia menutup jarak dan bersiap untuk memberikan pukulan langsung ke dada William untuk membalikkan keadaan pertempuran. Pada saat inilah William membuka matanya dan tersenyum. Efek panah kilat telah berakhir dan penglihatannya kembali. Sayap bangau,
kata William sambil mengambil jurus gaya bangau dan menggerakkan tubuhnya ke depan. Karena gerakannya, dia menghindari serangan penuh kekuatan Priscilla yang dimaksudkan untuk mengakhiri pertempuran. Saat tubuh gadis itu terus bergerak maju karena momentum, William menggunakan gerakan tubuh yang lincah untuk menutup jarak. Priscilla buru-buru membalikkan tubuhnya untuk menendang bocah itu, tetapi disambut dengan serangan telapak tangan terbuka yang mengenai tepat di area perutnya. Pukulan itu membuat Priscilla kehabisan napas saat tubuhnya membungkuk secara refleks. William kemudian bergerak di belakangnya dan memanggil busur dan anak panah adamantiumnya. Karena kau sangat suka menusuk orang dari belakang, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya ditusuk dari belakang, kata William sebelum melepaskan anak panah dari jarak dekat. Anak panah adamantium itu menembus punggung Priscilla dan berhasil mengenai jantungnya. Priscilla, gadis cantik berambut hitam, jatuh ke tanah dan berubah menjadi partikel cahaya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sungguh indah, seru seorang gadis. Oh, kalau saja dia seorang pangeran, aku pasti akan menikahinya. Kau tidak menginginkannya, aku akan mengambilnya, kata sahabatnya dari samping. Kau tidak bisa, aku bisa. Percakapan serupa terjadi di antara gadis-gadis dari divisi kelas sihir dan roh. Mereka sangat terkesan dengan penampilan William dan mereka semua berencana untuk menjadikannya bawahan mereka. Belum lagi, William adalah seorang half-elf. Meskipun rasnya tidak langka, mereka diberkati dengan ketampanan dan anak laki-laki berambut merah itu sangat gagah selama pertarungan melawan pemanah berambut hitam. Bahkan beberapa anak laki-laki merasa memiliki bawahan seperti William akan meningkatkan gengsi mereka. Beberapa sudah memikirkan cara untuk menyuap William agar mau menjadi bagian dari rombongan mereka. Aku tidak menginginkan kekuasaan, tetapi ada hal-hal yang harus aku lindungi apapun yang terjadi, kata William lembut. Ia kemudian menatap bulan di langit dan mendesah. Spire berjalan di depannya dan menundukkan kepalanya yang agung. William menepuk kepalanya dengan lembut sebelum menyuruhnya untuk membagikan hadiah yang telah dijanjikannya kepada para binatang buas di hutan ajaib. Gadis-gadis yang melihat pemandangan ini terpesona karena Spire adalah makhluk yang sangat mulia dan cantik. Berdiri di samping anak laki-laki itu membuatnya tampak seperti pahlawan yang baru saja berjalan-jalan di hutan belantara. Beberapa gadis bahkan berpikir untuk meminta William menjadi kekasih mereka. Dengan seorang prajurit yang tampan dan kuat di sisi mereka, mereka pasti akan membuat iri gadis-gadis lain di akademi. Anak laki-laki berambut merah itu tidak menyadari apa yang dipikirkan orang-orang di luar wilayah itu. Ia hanya senang bahwa kompetisi akhirnya berakhir. Ia kemudian melirik Spire dengan penuh arti dan Spire menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Sampai jumpa nanti, Gembala. Jaga dirimu, pelindung kawanan. Seolah menunggu isyarat itu, tubuh William berubah menjadi partikel cahaya dan dia terlempar dari wilayah itu. Perebutan posisi kepala prefek telah berakhir dan William telah menang melawan segala rintangan. Dengan ini, era baru akan dimulai pada tahun pertama divisi kelas bela diri di Akademi Kerajaan Helan. Apakah perubahan ini akan menghancurkan keseimbangan hierarki yang telah dibangun di dalam akademi? Akan diketahui dalam waktu dekat. Seluruh siswa kelas 1 berbaris di dalam aula divisi kelas bela diri. Karena mereka adalah orang luar, para siswa dari kelas divisi sihir dan roh tetap berada di luar gedung dan menyaksikan kristal-kristal pengamatan di depan mereka. Mereka menunggu pidato pertama William sebagai kepala prefek asrama Solaris. Tak lama kemudian, seorang half-elf tampan dengan rambut secerah api berjalan menuju podium. Matanya yang berwarna hijau muda tampak jernih dan cerah saat ia menghadapi ratusan siswa yang menatapnya dengan ekspresi serius. Selamat siang untuk kalian semua. Nama saya William von Ainsworth. William memulai pidatonya. Saya seorang penggembala yang berasal dari pedesaan Lon. Suara bisikan yang berdengung menyebar di seluruh aula saat William memberikan perkenalannya. Bahkan mereka yang mengawasinya dari luar terkejut ketika ia mengatakan bahwa ia adalah seorang penggembala dari pedesaan. Saya datang ke sini hari ini, untuk memberitahu kalian semua mengapa saya mengikuti kompetisi untuk posisi kepala prefek. William melanjutkan penjelasannya. Ia kemudian melihat ke pintu masuk aula dan memberi isyarat. Mama, silakan bergabung denganku. Pintu aula besar terbuka dan seekor kambing putih dan berbulu halus, yang tingginya hanya 1 meter, melangkah maju dengan langkah percaya diri. Para siswa memperhatikannya naik ke panggung dan berdiri di samping William.
William dengan penuh kasih meletakkan tangannya di punggung Ella dan menghadapi semua orang di ruangan itu sambil tersenyum. Mama, silakan menyapa semua orang. Meyeh. Para siswa menatap William dan kambing itu dengan ekspresi aneh, tetapi anak laki-laki berambut merah itu tidak menghiraukan mereka. Sebaliknya, dia mengangkat dagunya dengan sikap sombong dan menyatakan alasannya. Ya, alasan mengapa aku mengikuti kompetisi itu adalah untuk memastikan bahwa Mama Elaku dapat tetap berada di sisiku selama aku tinggal di Royal Academy, kata William dengan tegas. Mungkin, sebagian dari kalian berpikir bahwa ini adalah alasan yang sangat tidak masuk akal. Yang lain, mungkin berpikir bahwa itu adalah alasan yang bodoh. Namun, aku tidak setuju. Mama Elaku bukanlah kambing biasa. Dialah yang membesarkanku sejak aku masih bayi. Pernyataan William mengundang gumaman-gumaman lain dan bahkan para instruktur melirik kambing itu dengan ekspresi penasaran. Kita semua punya orang-orang penting dalam hidup kita. Orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang ingin kita lindungi, dan orang-orang yang ingin kita cintai. William tidak terpengaruh oleh gumaman-gumaman itu dan melanjutkan pidatonya. Mereka bisa saja orang tua kita, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek nenek, tetangga, teman, kekasih, dan kenalan. Tapi, izinkan saya bertanya kepada kalian semua, apakah cinta kalian lebih besar dari cinta saya? Apakah cinta kalian untuk kekasih kalian lebih besar dari cinta saya untuk Mama Ella? Ketika William menanyakan pertanyaan ini, banyak orang ingin menjawab, tetapi William tidak memberi mereka kesempatan melakukan itu. Jawabannya sederhana, cinta tidak bisa diukur, kata William lembut. Aku tidak akan mengatakan bahwa cinta yang kau rasakan untuk orang yang kau cintai lebih rendah dari cintaku, karena seperti yang kukatakan, cinta tidak bisa diukur. Ya, alasan mengapa aku bertarung dalam kompetisi itu adalah demi cinta. Aku tidak tahu seberapa kuat lawan-lawanku, seberapa licik mereka, dan seberapa bertekad mereka untuk menang. Karena, di mataku, faktor-faktor itu tidak penting. Sebagai anggota kelas bela diri, akan tiba saatnya kita harus menghadapi lawan yang lebih kuat dari kita, lawan yang jauh di luar jangkauan kita. Ketika saat itu tiba, satu-satunya pilihan kita adalah bertarung atau melarikan diri. Aku memilih untuk bertarung, karena alasanku bertarung adalah demi orang yang kucintai. Apapun konsekuensinya, berapapun harganya, aku harus menang. Dan menang, aku menang. Gadis-gadis yang telah menjadi penggemar William merasakan jantung mereka berdebar-debar. Cara dia menyatakan bahwa dia telah bertarung dalam kompetisi demi cinta begitu lembut sehingga mereka tidak dapat menahan diri untuk membayangkan bahwa orang yang dia perjuangkan bukanlah kambing itu, tetapi mereka. Kenneth, yang sedang memperhatikan William dari bawah podium, menatapnya dengan mata penuh kasih sayang. Ia sudah tahu betapa William peduli pada Ella, tetapi ia tidak tahu seberapa besar rasa sayang anak laki-laki berambut merah itu pada ibu keduanya. Bahkan ST harus mengagumi bahwa ucapan William menyentuh hatinya. Ian dan Ishak merasakan hal yang sama. Mereka juga memiliki orang-orang yang mereka sayangi dan ingin lindungi. William benar, cinta adalah sesuatu yang tidak dapat diukur. Aula besar itu menjadi sunyi, saat para siswa tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Mereka dapat merasakan darah mereka mendidih karena alasan William untuk bertarung. Mereka membayangkan diri mereka bertarung melawan musuh yang tidak dapat mereka kalahkan. Mayoritas dari mereka hanya memikirkan satu hal, yaitu melarikan diri dan menyelamatkan diri dengan nyawa mereka. Entah mengapa, mereka merasa malu dan rendah diri terhadap William. Mereka dapat merasakan tekadnya yang kuat untuk menang. Bahkan mereka yang awalnya menaruh dendam padanya, mendapati diri mereka tidak dapat membencinya. Mereka dari kelas bela diri menghormati yang kuat, bahkan jika mereka tidak dapat menerima hasil kompetisi, mereka harus mengakui bahwa mereka tidak dapat mencapai apa yang telah dilakukan William di dalam hutan ajaib. Tentu saja, aku tahu bahwa beberapa dari kalian tidak puas denganku. William tersenyum dan dengan santai mengibaskan rambutnya. Tapi, bagaimana dengan itu? Aku mengakui bahwa beberapa dari kalian mungkin lebih kuat dariku, tetapi kekuatan fisik saja tidak memenangkan pertempuran. Fakta bahwa yang berdiri di sini adalah aku dan bukan kalian berarti bahwa tekadku untuk menang lebih kuat dari kalian. Jika kalian merasa bahwa aku tidak layak untuk posisiku maka jangan ragu untuk menantangku, William menyatakan. Tetapi, hanya setelah kalian mengalahkan semua kandidat yang berpartisipasi dalam kompetisi, ini benar dan pantas, bukan?
Permisi, apa menurutmu kau bisa menantang bos terakhir tanpa melawan bawahan terlebih dahulu? Maaf, itu tidak mungkin. St. Ian dan Ishak menyeringai saat mendengar kata-kata William yang tidak tahu malu. Ia mengizinkan para siswa untuk menantangnya, tetapi mereka harus melawan semua orang sebelum mereka berhak menantang William. William bukanlah orang bodoh. Jika mereka ingin melawannya, ia pasti akan membuat mereka menderita terlebih dahulu. Namun, untuk memastikan bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan memalukan dengan tidak melawan para penantang, bocah berambut merah itu memutuskan untuk memberikan sedikit jaminan. Kita adalah siswa bela diri. Jika kita bahkan tidak berani menerima tantangan, sebaiknya kita berkemas dan meninggalkan akademi, kata William dengan sikap yang benar. Sebagai kepala prefek asrama Solaris, aku akan mengeluarkan siswa manapun yang tidak bertarung dengan serius. Sekarang, siapa yang ingin menantangku? Angkat tangan kalian. Drake dan Spencer dengan tegas mengangkat tangan mereka. Mereka masih belum menyerah dengan apa yang telah terjadi dalam kompetisi tersebut. Keduanya tahu bahwa tidak ada satupun dari siswa kelas 1 yang cocok dengan mereka, jadi mereka tidak takut untuk bertarung satu lawan satu. William mencibir dalam hati sambil memberikan senyum menyegarkan kepada kedua anak laki-laki itu. Karena kalian berdua cukup berani untuk menantangku, maka aku akan memberimu pertarungan yang tidak akan pernah kalian lupakan. Aku, William von Ainsworth, dengan ini memerintahkan agar semua anggota asrama Solaris akan melawan kedua jiwa pemberani ini pada saat yang sama. Ya, tim Solaris akan melawan Drake dan Spencer. Siapapun yang berprestasi luar biasa akan diberi posisi wakil kepala sekolah. Semua siswa terkesiap kaget. Wakil kepala sekolah. Bukankah itu hampir sama dengan menjadi kepala sekolah? Di bawah satu orang, tetapi di atas ratusan siswa, ini adalah posisi yang dapat dianggap sebagai hal terbaik berikutnya. Priscilla telah setuju untuk menjadi wakil kepala sekolah William di hutan ajaib, tetapi dia merasa tidak pantas untuk peran itu. Ini juga alasan mengapa dia berbicara kepada William untuk membatalkan kontrak mereka. Anak laki-laki berambut merah mengagumi tekad wanita cantik berambut hitam itu sehingga dia menyetujui permintaannya. William merasa bahwa jika dia memaksa Priscilla untuk menjadi wakil kepala sekolahnya menggunakan kontrak, itu hanya akan membuat keadaan menjadi canggung bagi mereka berdua. Karena itu masalahnya, dia berencana untuk memberikan posisi wakil kepala sekolah sebagai hadiah kepada orang yang akan berprestasi luar biasa dalam skema yang telah dia buat ini. Semua tahun pertama menatap Drake dan Spencer seolah-olah mereka adalah makanan paling lezat yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Beberapa dari mereka sudah tidak sabar untuk memulai pertempuran dan menjadi wakil kepala asrama Solaris. Tidak tahu malu, Ian hampir meludah ke tanah. Si bodoh ini benar-benar tahu cara memanfaatkan posisinya. Semua kekagumannya terhadap anak laki-laki itu sebelumnya telah menguap begitu saja.